Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu dalam pembahasan soal-soal PTS ya, penilaian tengah semester genap tahun 2020-2021. Nah, untuk video sebelumnya ya, itu pada video sebelumnya kita sudah membahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 16 sampai dengan 20. Nah, kita langsung saja ya untuk soal nomor 16. Berikut ini merupakan suku banyak adalah. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk menentukan ya, menentukan dari kelima jawaban ini mana yang merupakan suku banyak ya. Untuk jawaban yang pertama, opsi yang pertama atau option yang pertama itu. Nah, untuk jawaban yang pertama ini bukan merupakan suku banyak ya, bukan merupakan suku banyak ya, karena di sini untuk opsi yang pertama ini bentuknya pecahan ya, jadi dia itu dalam bentuk pecahan ya. Ini kan bentuknya pecahan, jadi ini bukan merupakan suku banyak. Kemudian yang kedua ini juga bukan suku banyak ya, ini juga bukan suku banyak ya, karena pangkat variabelnya ini dalam bentuk akar ya. Ini akar itu kan pangkat pecahan ya. Jadi akar itu kan sama saja dengan pangkat setengah ya. Ini kemudian ini pun sama ya, yang ke C ini sama, ini pangkatnya pangkatnya pecahan ya, pangkat variabel X ini pecahan ya, karena bentuknya akar ya. Kemudian yang gede ini merupakan suku banyak ya, ini suku banyak karena pangkat variabelnya itu berbentuk aljabar ini ya, pangkat 5 ini, kemudian pangkat 3 ya, ini ya. Kemudian di sini ada konstantanya ini 3 ya. Kemudian yang yang E ya, dan yang E ini pun bukan suku banyak ini ya, karena ini pangkatnya pecahan ya, pangkatnya pecahan, ini akar dalam bentuk akar ya. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat itu yang D ini ya. Itu. Berikutnya untuk soal nomor 17. Nah, pada soal nomor 17 ini ya, kita akan menentukan hasil dari perkalian suku banyak X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dikali X kuadrat ditambah 1. Nah, kita akan menentukan hasilnya, hasil perkalian kedua suku banyak ini ya. Jadi untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dikali X kuadrat ditambah 1 itu nanti kita kalikan ke sana ya, 1/1 ya. Jadi X kuadrat dikali X kuadrat itu kan sama dengan X pangkat 4 ya, karena kalau perkalian bentuk pangkat itu kan nanti untuk variabel yang sama itu kan nanti pangkatnya dijumlahkan ya, sehingga X kuadrat dikali X kuadrat itu nanti hasilnya X pangkat 4. Kemudian X kuadrat dikali 1 maka hasilnya X kuadrat ya. Kemudian 2X dikali X pangkat 2 atau X kuadrat itu menjadi 2X pangkat 3 ya.
kemudian 2x dikali 1 itu 2x. Kemudian berikutnya min 3 dikali x kuadrat, ini min 3 dikali x kuadrat hasilnya min 3x kuadrat. Kemudian min 3 dikali 1 itu min 3 atau negatif 3, sehingga di sini x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 3x kuadrat dikurangi 3. Kemudian setelah ini kita kelompokkan variabel dengan derajat yang sama ya, jadi yang pangkatnya sama kita kelompokkan ya, sehingga diperoleh x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. 3x kuadrat itu ini kita tarik ke sana ya, ke x kuadrat ya, jadi sembari mengurutkan ya dari pangkat tertinggi ya, jadi x pangkat 4 kemudian berikutnya 2x pangkat 3, jadi kita urutkan dari pangkat tertinggi ya, kemudian x kuadrat, ini x kuadrat dikurangi 3x kuadrat ya ditambah 2x, ini pindah ke sana 2x dikurangi 3 ya, sehingga diperoleh x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kemudian dikurangi 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ya. Ini kenapa 2x kuadrat? Karena x kuadrat dikurangi 3x kuadrat hasilnya negatif 2x kuadrat ya. Jadi ini untuk hasil kali x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 maaf saya ulangi, untuk x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dikalikan x kuadrat ditambah 1 itu hasilnya x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 nih. Jadi jawabannya itu yang B nih ya. Berikutnya untuk soal nomor 18. Untuk soal nomor 18 diketahui polinomial fungsi f(x) ya. Diketahui polinomial f(x) sama dengan x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 7 ditambah 2x dikurangi 7x pangkat 4 ditambah 14. Derajat polinomial f(x) adalah, nah kita di sini akan menentukan derajat dari suku banyak ini ya, kita akan menentukan derajatnya. Nah untuk menentukan derajatnya terlebih dahulu kita harus urutkan pangkatnya ya, kita urutkan derajatnya dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Sehingga di sini diperoleh negatif 3x pangkat 7 ya, ini kan negatif 3x pangkat 7 pindah ke sana ya, ke yang paling kiri ya. Negatif 3x pangkat 7 ditambah x pangkat 5 ini dikurangi 7x pangkat 4 ditambah 2x ini ditambah 14. Ini dari derajat yang paling tinggi sampai ke yang terendah. Nah dari sini kita bisa menentukan derajat polinomial dari f(x) ini ya, yaitu berapa? Itu 7 ya, karena pangkat tertingginya di sini 7, sehingga jawaban yang tepat yaitu yang D, yang 7 ini. Baik, berikutnya untuk soal nomor 19. Hasil pengurangan polinomial x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6
oleh X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2 adalah, nah, kita mau menentukan hasil pengurangan dua polinomial ya. Yang pertama X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 6. Yang kedua X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2. Nah, untuk melakukan operasi pengurangan pada polinomial pada prinsipnya itu sama seperti operasi penjumlahan pada polinomial ya. Jadi kita harus mengelompokkan terlebih dahulu variabel dengan derajat tertingginya ya. Maksudnya variabel dengan derajat yang sama gitu ya. Kemudian kita mengurutkan dari derajat tertinggi ke derajat yang rendah ya. Seperti dalam hal ini X pangkat 4 min 3X kuadrat ditambah 6 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2. Maka X pangkat 4 karena di polinomial yang kedua ini tidak ada, langsung kita tuliskan ke sana X pangkat 4. Kemudian untuk derajat tertinggi kedua yaitu X pangkat 3, tapi pada polinomial yang pertama ini tidak ada, maka ini pun bisa langsung kita tulis ke sana. Jadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 karena ini negatif, dikurangi dikalikan ke sana, ke X pangkat 3 nya positif sehingga menjadi negatif atau pengurangan X pangkat 3. Kemudian berikutnya negatif 3X kuadrat. Negatif 3X kuadrat ya, kita langsung tulis ke sana dikurangi dengan negatif 3X kuadrat. Ini negatif dikali negatif, maka hasilnya positif atau plus 3X kuadrat. Kemudian 6 dikurangi negatif 2 ya, sehingga diperoleh 6 ditambah 2 ini. Jadi di sini pangkatnya sudah diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil ya, sehingga ini kita peroleh X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Ini negatif, ini positif, maka ini bisa kita coret 0. Kemudian 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi untuk hasil pengurangan polinomial untuk X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 6 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2 itu adalah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 8 ya. Jawabannya ini ya, sehingga kalau di sini berarti jawabannya yang ini ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 20. Nilai A dikali B yang memenuhi kesamaan dalam kurung X plus 5 dikali dalam kurung AX ditambah B ekuivalen dengan 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 15. Ini adalah ya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai A dikali B ya. Jadi sebelum kita menentukan nilai A dikali B, maka kita harus mencari nilai A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya ini ya, bentuk ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi biar sama seperti yang ada di ruas sebelah kanan ini. Ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi ini kita ubah dulu ya, karena ini nanti ekuivalen dengan yang ruas sebelah kanan ya, sehingga untuk X ditambah 5 dikali AX ditambah B ini ya ekuivalen dengan 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 15 ya. Maka kita cari dulu ini bentuk persamaan kuadratnya, yaitu X ditambah 5 dikali AX ditambah B ya. Kita langsung saja kita cari persamaan kuadratnya, maka X ini dikali dengan AX ya, sehingga diperoleh
AX kuadrat, kemudian X dikali B, ya, dikali ini kan positif, X positif ditambah dikali B positif, maka hasilnya di sini pun positif BX. Kemudian 5 positif dikali AX, AX-nya positif juga, maka diperoleh 5AX. Kemudian 5 dikali B ditambah 5B, ya. Ini. Kemudian karena ini BX ditambah 5X, ini kan sama-sama ada variabel X-nya, maka X bisa kita keluarkan sehingga diperoleh AX kuadrat ditambah B ditambah 5 dalam kurung, ya, ini X ditambah 5B. Nah, bentuk ini kan sudah sama seperti bentuk ini, ya, sama seperti bentuk pada ruas sebelah kanannya, ya. Sehingga dari situ kita bisa menentukan untuk variabel X di sini dengan derajat X pangkat 2, ya. Ini untuk variabel X pangkat 2, ini A-nya itu sama dengan 2, ya. Ini A-nya sama dengan 2 nih. Jadi A ini sama dengan 2 untuk X pangkat 2 atau X kuadrat. Kemudian untuk yang kedua yaitu 7X. Di sini 7X ini sama dengan B ditambah 5AX. Ya, artinya nilai B ditambah 5A itu sama dengan 7 nih, sama dengan 7. Ya. Kemudian berikutnya kalau di sini 5B, ini 5B, maka 5B-nya itu berapa ini? Negatif 15. Ya, jadi 5B itu negatif 15. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari nilai A dan B-nya. A-nya sudah ketemu ini. A-nya sama dengan 2, ya. Sedangkan B-nya bisa diperoleh dari ini, ya. B ditambah 5A sama dengan 7 atau dari sini, ya. Dari sini pun bisa, ini lebih mudah, ya, sehingga diperoleh 5B sama dengan negatif 15, maka B-nya kan negatif 15 dibagi 5, hasilnya negatif 3, ya. Dan ini pun kalau disubstitusikan ke sana, ya, ke sini, A-nya disubstitusikan ke sini, ke 5A, ini berarti 5 dikali 2, kemudian B-nya ini sama dengan negatif 3 disubstitusikan ke sini, ya, negatif 3 ditambah 5 dikali 2, ya, 10, ya, sehingga negatif 3 ditambah 10 kan sama dengan 7 ini, ya. Jadi ini 2, A-nya, B-nya negatif 3, ya, itu. Nah, sehingga dari sini kita peroleh untuk A dikali B, ya, A dikali B itu sama dengan 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6 nih, ya. Sehingga jawaban yang tepat itu ini, negatif 6, ya. Jelas, ya? Ya, jadi itu untuk video pembahasan soal-soal KTS atau penilaian tengah semester, ya. Dari soal nomor 1 sampai dengan 20 soal, ya, saya rasa cukup, dan semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.